Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers mengungkapkan pengobatan para korban keracunan program makan bergizi gratis atau MBG akan ditanggung oleh pemerintah. Bahkan menurut Menkes Budi, aturan penanganannya sudah tercantum dalam regulasi yang berlaku. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, mengemukakan terdapat 2 penanggulangan biaya perawatan korban keracunan MBG yang bergantung pada status wilayah masing-masing. Oleh karena itu, sebagai upaya pencegahan, Kemenkes dan BGN sepakat, setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG harus memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi atau SLHS. Jadi ada 2 daerah yang sudah menetapkan KLB di tingkat kota kabupaten, dan ketika pemerintah kota kabupaten menetapkan KLB, maka itu pemerintah daerah bisa mengklaim pendanaannya itu ke asuransi. Nah, kemudian bagi daerah-daerah yang tidak menetapkan KLB, maka seluruh biaya sejauh ini ditanggung oleh Badan Gizi Nasional. Kita juga sudah menyepakati tadi bahwa BGN akan mewajibkan sertifikasi layak hygiene dan sanitasi dari Kemenkes. Kemudian ada satu lagi yang proses apa Bu namanya? HACCP, yaitu untuk prosesnya terutama terkaitan dengan standar gizi dan manajemen resikonya. Kemudian juga nanti ada sertifikasi dari halal. Nah, ketiga proses sertifikasi ini akan ditambah satu lagi rekognisi dari BPOM. Menkes Budi menambahkan bahwa MBG sendiri belum ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB nasional, mengingat ada aturan dan ketentuan untuk menetapkannya. Guncangan gempa bermagnitudo 6,5 yang berpusat di Sumeneb, Madura pada Selasa pekan ini telah menyebabkan ruangan kelas SDN Kota Kulon II, Bondowoso, Jawa Timur mengalami kerusakan. Bahkan sebagian dinding ruang kelas roboh dan menimpa bangku-bangku yang biasa digunakan para siswa. Demi keamanan, sebanyak 164 siswa sekolah tersebut terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di tenda darurat yang didirikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyebut akan segera melakukan perbaikan ruang kelas SDN Kota Kulon II agar kegiatan belajar mengajar bisa berlangsung seperti sedia kala. Kita upayakan untuk dilakukan perbaikan atau rehabilitasi di tahun anggaran sekarang, di perubahan melalui BTT, insya Allah begitu. Tapi nanti masih akan diusulkan juga oleh teman-teman BPBD, akan dihitung, dinilai oleh teman-teman Perkim juga berapa kebutuhannya, sehingga harapannya waktunya memang pendek ini ya, waktunya pendek, sehingga harapannya di tahun ini bisa selesai. Akibat gempa menjadi kelasnya begitu, jadi kita belajar di tenda kembali seperti semula lagi, kayak di kelas, ikut belajar di kelas. Semoga aja udah nggak runtuh lagi kelas. Hancurnya gedung sekolah akibat gempa ini juga terjadi di saat para siswa tengah bersiap melaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Para siswa ini pun dipastikan akan melaksanakan UTS di tenda darurat pada 13 hingga 17 Oktober mendatang. Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat resmi meraih predikat homologasi Grade A dari Federasi Motor Internasional atau FIM. Predikat ini membuat Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika layak menggelar Indonesian Grand Prix pada tanggal 3-5 Oktober mendatang. Tingkat homologasi terbaik ini dikeluarkan setelah dilakukan inspeksi menyeluruh yang mencakup aspek infrastruktur lintasan, fasilitas keselamatan hingga ruang pendukung seperti garasi pembalap, race control, dan fasilitas logistik. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA, Priyandi Satria mengatakan, pencapaian ini membuktikan sirkuit Mandalika kini berdiri sejajar dengan sirkuit yang menjadi ikon MotoGP di negara lain. Ini juga sekaligus mengangkat kepercayaan global terhadap keamanan pembalap dengan standar tertinggi yang kini disematkan. Sirkuit MGPA
telah dinyatakan mendapatkan homologasi grade A untuk dapat melangsungkan ajang balap Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 atau disebut juga Indonesian GP 2025 mulai besok sampai Minggu sore. Dengan homologasi grade A ini sebanyak 77 pembalap pada kelas MotoGP, Moto2 dan Moto3 dipastikan akan lebih percaya diri saat mengaspal di lintasan sirkuit Mandalika. Di samping itu, gelaran balap dunia putaran ke-18 ini pun akan dikawal oleh 380 profesional marshal serta 332 tenaga kesehatan yang didukung 42 ambulans dan 2 unit helikopter.